Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi kita di Sekolah Minggu Online GKI Sangkrah Surakarta. Anak-anak, kita akan selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan di masa yang sulit seperti sekarang ini ya. Jadi sekolah minggu itu penting atau tidak? Kalau misalnya dikatakan sangat penting ya, karena itu salah satu bentuk syukur kita karena Tuhan menyertai sampai saat ini kita diberi kesehatan. Kita akan awali ibadah hari ini. Yang ada di rumah anak-anak siapkan. Yang sakit pun anak-anak masih bisa mengikuti ya, sambil rebahan kita bisa menyaksikan. Miss doakan supaya semuanya sehat dan yang sakit disembuhkan. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyanyikan satu lagu pembukaan. Kita bersama-sama berdoa. Anak-anak semuanya duduk dengan baik, ambil sikap sempurna. Sikap sempurna itu bagaimana? Duduk yang sopan, ya, tangannya dilipat, mata ditutup. Kita buka dengan doa. Miss minta Kak Lisa nanti yang akan membuka di dalam doa. Kakak punya teman ya. Kita akan berdoa bersama-sama dengan sikap yang baik. Mari kita panggil Kak Lisa untuk membuka di dalam doa. Mari Kak Lisa, kita akan berdoa. Halo adik-adik semua. Halo Kakak. Yuk kita mau berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Engkau telah kumpulkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Meskipun di rumah masing-masing, kiranya Engkau tetap berkati dan Engkau tetap sertai sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Lisa. Sama-sama Bu Eli. Tetap jaga jarak dengan Kak Lisa ya. Tadi Bu Eli buka masker jadi tidak berani deket ya. Nah anak-anak juga harus tetap di rumah masing-masing jaga protokol kesehatan kita. Jaga jarak, selalu gunakan masker, cuci tangan ya. Itu yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat. Nah kita akan awali ibadah hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Selamat mengikuti pujian ini dengan bergerak, anak-anak boleh ikuti ya. Ekspresikan dirimu. Ayo kita menyanyi. Berpasang-pasangan, ajak pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikuti ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Kecepatannya gerakannya. Sekarang kita perlambat. Kalau kita challenge, perlambat dikit yuk. Ikutin kami ya. 1, 2, 3, 4. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah bagaimana anak-anak lagu yang tadi kita nyanyikan bersama ya. Lagu yang dengan semangat ya.
cucu-cucu, kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu susah. Karena apa? Karena ada Yesus yang selalu dekat dengan kita, di hati kita, di sekeliling kita. Itu lagu pujian yang menjadi pembukaan kita pada pagi hari ini. Nyanyikan itu setiap hari, dimanapun kalian berada. Ingat bahwa Yesus selalu beserta kita. Jadi kita tidak perlu sedih, tidak perlu susah ya. Kita harus selalu bersenang, bergembira ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap untuk mendengar firman Tuhan? Dalam sikap mendengarkan firman Tuhan pun kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bagaimana? Duduk yang baik, siapkan Alkitab. Jika nanti anak-anak bisa sudah cepat membukanya, bisa membuka Alkitab. Terus tidak boleh sambil nyemil, minum, makan, apapun yang ada di sekitar kita berhenti dulu. Nanti kita akan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Supaya apa anak-anak? Berkat Tuhan itu penuh kita terima, ya. Tidak sepotong-sepotong, tapi kita menerima berkat dengan utuh, ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu Harap pada Yesus. Kita nyanyikan lagu ini, jika kita hayati dengan sungguh-sungguh, lagu ini sangat menguatkan kita. Dikala kita susah, dikala kita sedih, dikala kita sedang menghadapi masalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari kita pujikan, harap pada Yesus. Lagu tadi, waktu misalnya menyanyikan tuh bisa sampai rasanya menangis. Lagu itu begitu mendalam sekali jika kita menghayatinya. Harap pada Yesus. Nah, kita akan menyaksikan tayangan video sebelum kita nanti mendengarkan cerita dari Miss Eli. Ada sebuah video yang harus kalian saksikan, di mana video ini diambil dari Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Di sana ada cerita tentang seorang janda yang sedang menghadapi masalah yang luar biasa. Tetapi dengan berharap dan berusaha kepada Yesus, maka janda ini dapat melalui masalah yang dihadapi ini. Yuk kita saksikan videonya. Mujizat buli-buli minyak. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Suamiku yang sudah meninggal pernah meminjam uang kepada seseorang. Sekarang orang itu ingin mengambil kedua anakku untuk dijadikan budak, kata seorang perempuan pada Elisa. Aku tidak punya apa-apa. Ya, kecuali
sebuah buli-buli kecil berisi minyak. Pinjamlah bejana-bejana kosong dari tetanggamu, kata Elisa. Sekarang, tuangkan minyakmu ke dalam bejana-bejana itu. Ketika perempuan itu menuangkan minyak dari buli-bulinya, minyak itu tidak habis-habis. Ia mengisi semua bejana di ruangan itu dengan minyak. Lalu perempuan itu pergi menjual minyaknya, membayar hutang suaminya, dan menyelamatkan kedua anak laki-lakinya dari perbudakan. Bagaimana mungkin ya? Sebuah buli-buli kecil berisi minyak bisa mengisi banyak sekali bejana-bejana besar. Itu pasti mujizat. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan tayangan video kita tadi, di mana janda tadi menghadapi masalah yang luar biasa. Misalnya akan sampaikan cerita ini, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan peragaan dari Miss Eli saat ini. Yuk kita lihat. Miss Eli bawa air, ya. Nah, air ini tingginya kan Miss Eli beri tanda sekian ya. Nih, ini tandanya. Ada tanda merah ya. Nah, sampai di sini. Kelihatan enggak? Ada tanda merah ya. Nah, sekarang biasanya air ini jika kita tuangkan di tempat lain, ya, kita tuang. Ya, kita kembalikan ke sini nanti, bisa jadi tetap tingginya seperti yang misalnya tanda, atau bisa tambah atau berkurang. Coba kita saksikan, ya. Kita tuang ya, tadi air yang ada di sini tingginya sampai batas merah, misalnya akan tuang kembali ke sini. Oh, maaf, tumpah. Nah, adik-adik, tadi tingginya di garis merah. Terus sekarang di bawah garis merah karena ada tumpah yang sedikit ya. Tapi meskipun tidak tumpah, tetap posisi airnya Miss Eli itu berada di garis, di bawah garis. Ya, di bawah garis. Artinya air ini tidak berubah atau bisa tetap atau berkurang. Ya, tapi bagaimana dengan video yang kita saksikan tadi dari seorang janda? Ya, dia adalah istri dari seorang nabi juga. Nabi itu utusan Allah. Nah, nabi ini dia adalah temannya Nabi Elisa. Masih ingat Nabi Elisa? Siapa dia? Ya, betul sekali. Minggu yang lalu kita menyaksikan bahwa Nabi Elia terangkat ke surga. Tapi Tuhan sudah memberikan gantinya, yaitu Nabi Elisa. Ya, nah Nabi Elisa ini punya banyak juga teman-teman lain, nabi-nabi yang lain. Salah satunya adalah suami dari si janda ini tadi, ibu janda ini. Dia sudah meninggal tapi. Nah, semenjak suaminya meninggal, Pak Nabi ini temannya Bapak Elisa ini meninggal, ibu janda ini hidupnya jadi susah anak-anak. Sebab zaman dulu itu yang bekerja hanya seorang laki-laki. Seorang perempuan tidak bekerja. Nah, janda ini punya 2 anak. Dia harus menghidupi anaknya, tiap hari harus makan, tiap hari butuh segala sesuatu. Tidak punya apa-apa. Caranya terus bagaimana? Dia jual apa yang dia punya. Semua barang yang ada di rumah sudah dijual habis. Terus dia sampai punya hutang, dulu waktu suaminya masih hidup juga punya hutang, ditambah hutangnya sekarang, hutangnya banyak sekali. Wah, tiba-tiba datang seorang penagih hutang. Ibu, hutangmu harus dibayar sekarang juga. Kalau tidak, anakmu itu yang aku ambil jadi budakku, jadi pembantunya. Budak zaman dahulu anak-anak itu tidak mendapatkan upah sama sekali. Jadi kalau kedua anaknya dibawa, ibu ini hidup sebatang kara seorang diri. Karena anak itu sudah dipek atau sudah diambil oleh orang lain, dijadikan budak.
tidak mendapat upah, tidak bisa ngirim uang untuk ibunya, dan tidak boleh pulang lagi, sudah menjadi hak tuannya. Itu budak zaman dulu itu seperti itu anak-anak. Janda ini kan sedih, dia bingung. Lah, aku mau bayar utang tidak bisa, anakku diambil, terus aku nanti bagaimana masa tuaku? Kalau aku sakit siapa yang merawat aku? Kalau aku tidak bisa berbuat ini itu, tidak bisa bekerja, tidak bisa cari nafkah, siapa yang akan menolong aku? Nah, karena ibu ini istri dari seorang nabi, dia ingat akan apa yang harus dilakukan. Dia menjumpai Nabi Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Dia mendapati, Tuhan, Bapak, Pak Elisa, aku punya masalah. Terus tadi dikatakan ya, apa masalahmu? Masalahku, aku punya hutang banyak, suamiku dulu sudah meninggal. Bapak kan tahu suamiku juga orang yang takut akan Tuhan. Tapi sekarang ini hutang itu tidak bisa dibayar dan penagih itu sudah datang memintanya. Kalau aku tidak bisa membayar, anakku mau diambil jadikan budak. Nabi Elisa bilang, nah apa yang ibu punya? Apa yang kamu punya? Pak, aku tidak punya apa-apa. Semua sudah tak jual, tidak ada. Tapi aku punya sebotol minyak kecil. Apakah itu bisa, Pak? Nah, sekarang coba ibu dengan anak-anak pergi ke tetangga semua. Pinjam bejana-bejana, pinjam tempayan-tempayan. Besar ya enggak apa-apa, pokoknya sebanyak-banyaknya kumpulkan di rumah. Setelah terkumpul sebanyak-banyaknya, lalu masuklah bersama kedua anakmu, kunci pintu rumahmu. Baik Pak, terima kasih, saya akan melakukan apa yang Bapak perintahkan. Ibu ini percaya bahwa Nabi Elisa adalah utusan Tuhan yang diutus Tuhan untuk menolong dia. Maka ibu ini berharap kepada Tuhan melalui nabi utusannya. Tapi tidak hanya berharap saja. Apakah kalau kita punya masalah, Tuhan aku punya masalah, Tuhan tolong aku, hanya berdoa gitu saja terus masalahnya bisa selesai anak-anak? Tidak. Selain berdoa, selain kita itu berharap kepada Tuhan, kita juga harus berusaha. Ya, kita berusaha. Apa usaha yang ibu lakukan? Yaitu dia harus mencari bejana-bejana. Dia harus melakukan sesuatu. Itu usaha. Nah, kemudian dia pulang. Lalu dia bersama anaknya pinjam bejana ke semua tetangga. Dia kumpulkan di dalam rumahnya. Kemudian 3 orang ini masuk dalam rumah, dikunci rumahnya. Ya, nanti pesan Nabi Elisa tadi di dalam video tadi masih ingat enggak? Suruh apa ya? Ibu janda ini suruh apa? Setelah ngumpul ke, misalnya tadi memang belum beritahu, tapi kalian pasti sudah melihat tayangan video tadi. Apa yang harus ibu lakukan? Iya, benar sekali anak-anak. Ibu itu suruh menuangkan minyak dalam buli-buli yang kecil yang ada di rumahnya. Hanya itu harta yang dimiliki, ya. Tapi melalui harta ini Tuhan akan melakukan pertolongan melalui mukjizat yang luar biasa, ya. Minyak itu disuruh menuangkan, ya, dituangkan ke dalam setiap bejana. Perhatikan gambar ini. Ya. Ibu itu menuangkan, terus anaknya gantian memegang bejananya. Tuangkan terus sampai penuh. Ayo, ini udah penuh. Ayo kamu gantian, sini, cepet. Ayo, cepet, dekat ke sini. Wah, minyak ini ibunya yang pegang terus. Nah, minyak itu botolnya kecil, ngalir tidak ada habis-habisnya. Beda dengan airnya misalnya tadi ya, tak tuang, dikembalikan, tidak tambah, ya, malah berkurang. Nah, tapi yang dilakukan oleh Tuhan kepada janda ini luar biasa ya. Minyak itu dituangkan terus, ya terus ambil lagi. Ini udah penuh, ayo ambil lagi.
terus, ya itu bejana yang lain, ayo terus. Sampai semua bejana yang ada di rumahnya itu, padahal besar-besar toh, anak-anak lihat gambar misalnya tadi, gambarnya tempayannya besar-besar, ya. Terus ada yang buli-buli kecil, pokoknya semua tempat yang bisa diisi, dia isi semuanya. Ya terus, tuang terus. Misalnya juga punya gambarnya, coba anak-anak bisa lihat. Nih, ibunya sedang menuangkan minyak. Ini nanti menjadi aktivitas anak-anak kelas 3 dan sampai kelas 1 sampai 3 ya. Bisa membuat aktivitas seperti ini. Ibunya menuangkan terus minyak itu, ngalir terus, bejananya diganti sampai semua bejana terisi penuh. Semua bejana terisi penuh. Terus, ayo cepet, ayo, ini udah hampir penuh lagi. Anaknya bingung nyari-nyari. Mah, Bu, ini semua sudah penuh bejananya, kita taruh mana? Begitu anaknya bilang, semua bejana penuh, air itu berhenti mengalir. Ya, bejana udah habis. Tidak ada lagi yang kosong. Langsung berhenti airnya. Luar biasa ya anak-anak ya. Nah, demikianlah cara Tuhan menolong setiap orang yang mau berharap dan juga berusaha. Ya, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya bisa. Saat mengalami jalan buntu, saat mengalami kesulitan apapun, kalau kita menaruh harap kita kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tidak hanya berharap, tapi kita juga mau berusaha, Tuhan akan membukakan pintu bagi kita. Tuhan akan membukakan berkat-berkat yang baru, yang orang lain tidak bisa melakukan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Oleh sebab itu, anak-anak jangan berhenti untuk berharap dan berusaha kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, bukan berarti kita hanya diam berpangku tangan. Oh, piye ini ya? Aku kok tidak bisa. Masalahku kok tidak selesai. Hanya berpangku tangan saja. Ya. Tuhan juga menghendaki supaya kita itu melakukan usaha-usaha yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin bisa melalui orang lain, mungkin melalui doa kita, mungkin melalui kita membaca firman Tuhan. Di situ Tuhan akan berbicara. Bukan datang Tuhan di depan kita tuh ngomong, kamu gini-gini. Bukan. Ya, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, melalui renungan, melalui pujian, bisa menyentuh kita, melalui doa kita, melalui orang lain. Kalau ibu ini melalui Nabi Elisa, ya. Itu apa yang diperintahkan Tuhan. Kata Tuhan itu lewat tadi yang misalnya disebutkan. Maka berharap dan berusaha itu sama-sama pentingnya. Keduanya harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh hanya berharap sama Tuhan saja. Atau berusaha, aku kuat kok, aku masih bisa cari usaha sendiri. Bisa, tidak usah berdoa, tidak usah minta sama Tuhan. Tidak bisa. Berusaha saja juga tidak bisa. Berharap saja kepada Tuhan tidak bisa. Tapi keduanya berjalan bersama-sama. Demikian anak-anak firman Tuhan. Selamat menjadi pelaku firman. Berusaha, berharap dan berusahalah saat kalian menghadapi masalah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita akan mengingat firman Tuhan ini dengan menghafalkan satu ayat super yang diambil dari Yakobus 2 ayat 22. Gampang toh? Yakobus 2 ayatnya 22. Untuk anak yang kecil dulu, yang TK atau sampai kelas 1 sampai 3 bisa ya. Misalnya hanya ambil Yakobus 2 ayat 22a saja. Demikian bunyi yang A dulu ya, untuk yang kecil, yang tidak terlalu panjang hafalannya ya. Bisa diperagakan. Misalnya akan peragakan ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja bersama-sama dengan perbuatan-perbuatan. Sampai di situ untuk anak kecil.
Ya, yang kesulitan tak ulangi ya untuk anak-anak yang TK sampai kelas 3. Ya. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Itu untuk anak kecil. Nah, sekarang yang besar utuh penuh ya, karena sudah bisa menghafalkan panjang ya. Yakobus 2 ayat 22 semuanya harus dihafalkan untuk kelas 4 sampai kelas 6 ya. Boleh pakai gerakan, boleh tidak ya. Jadi Ibu akan peragakan untuk kelas besar juga. Kamu lihat bahwa iman bekerja bersama-sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ya, gampang ya anak-anak? Ayat super kita hari ini benar-benar super ya. Kita harus punya iman dan kita harus berbuat dengan perbuatan kita. Itu yang terpenting. Ingat terus ayat hafalan hari ini, anak-anak bisa hafalkan dengan gerakan. Kamu lihat bahwa iman itu keyakinan kita yang ada di hati kita ya, bekerja bersama dengan perbuatan. Perbuatan itu pekerjaan tangan atau usaha. Ya, jadi misalnya peragakan perbuatan. Nah, kalau yang besar ditambah dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Kita akhiri. Anak-anak silahkan siapkan hati untuk doa mengakhiri firman Tuhan. Ya, kita berdoa sekali lagi supaya firman Tuhan tetap tinggal dalam hati kita dan terus melekat dalam hidup kita dan kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-Mu Tuhan, biarlah kami menaruh atau berharap dan berusaha seperti yang Engkau mau. Kami percaya bahwa iman dengan perbuatan itu harus berjalan bersama. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kan kita udah dengerin firman Tuhan nih, udah dengerin siapa tadi Nabi Elisa memberikan mukjizat, membantu mukjizat untuk janda itu. Dengan pertolongan Tuhan. Iya. Nah, untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita seperti janda tadi, kita mau memberikan yang terbaik dari yang kita miliki untuk Tuhan. Iya, kita memberi persembahan ya. Yuk, sebelum kita persembahan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kehidupan kami, atas rezeki, atas segala yang kami miliki. Tuhan, kiranya kami ingin memberikan yang terbaik yang bisa kami miliki untuk Engkau. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu, saluran berkat orang lain, dan menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terus cara memberikan persembahannya bagaimana, Kak? Persembahannya ditaruh di kotak dulu ya, kan dulu disimpan di kotak. Ya, dulu kan adik-adik udah ngumpulin. Nah, buat lagi nih yang lucu-lucu juga Wah, boleh. Boleh ya. Terus nanti kalau beli boleh enggak, Kak? Beli boleh. celengan. Oh, boleh ya. Nah, adik-adik disimpan dulu ya. Simpen. Nanti atau disimpan di amplop? Boleh, boleh. Di amplop. Ya. Nanti pada waktunya guru sekolah minggu akan memberitahu adik-adik nih untuk mengumpulkan persembahannya. Itu ya adik-adik. Iya Kak, sudah jelas paham anak-anak? Ya, jadi anak-anak bisa siapkan persembahannya. Sekarang kalian mau memberi persembahan berapa? Beri yang terbaik untuk Tuhan. Pilih uang yang masih bersih, bagus di antara yang kamu punya. Simpan, sisihkan, kemudian kita bawa nanti saat ada informasi untuk membawa persembahan ke gereja. Begitu adik-adik. Nah, untuk persembahan ini kita mau menyanyikan sebuah lagu.
Aku mau memberi persembahan. Yuk kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Ya, kita menyaksikan lewat video ini ya Iya. Kak. Yuk, ikuti gerakannya ya adik-adik. Bagus sekali ya. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan hari ini tadi, di mana Tuhan sudah melakukan mukjizat melalui Nabi Elisa kepada janda yang memiliki banyak hutang, ya, yaitu mukjizatnya minyak dalam buli-buli yang tidak pernah habis sampai semua terpenuhi, bahkan sampai tersisa uangnya. Setelah dijual, uangnya sisa untuk kehidupan mereka tadi melalui videonya tadi ya. Nah, kita akan melakukan aktivitas untuk anak-anak yang TK sampai ya TK semua ya, anak-anak TK. Anak-anak nanti bisa buka di file yang tertera di link sekolah minggu ya. Di situ nanti akan ada gambar tempayan seperti itu, ini yang ditunjuk. Nanti kalian gunting bagian dalamnya ini sehingga jadi berlubang ya, berlubang. Ini misalnya sudah lubangi, kemudian yang belakangnya nanti diberi alas kertas ya, diberi alas kertas lagi yang besarnya sama ya. Nah, setelah ditempelkan ini tadi ya, setelah dilubang digunting terus dilem dengan kertas yang lain, kemudian anak-anak gunting juga gambar seperti gelombang air minyak ini ya, beri warna kuning karena minyak kan kuning. Nah, nanti caranya seolah-olah minyak itu diisi, dituang, terus minyak itu semakin bertambah, kita masukkan gambar minyak ini ke dalamnya ya, ya di dalam sela-selanya ini ya. Nah, dimasukkan, kemudian nanti kita naikkan pelan-pelan minyaknya itu. Wah, diisi terus, diisi makin lama sampai penuh. Nah, penuh ya minyaknya. Demikian ya. Ini tadi untuk aktivitas kelas kecil untuk mengingatkan kalian bahwa Tuhan bisa melakukan, sanggup melakukan mukjizat untuk menolong siapa saja yang membutuhkan ya. Kemudian untuk anak yang kelas 1 sampai kelas 3 nanti membuat gambar seperti ini, ada di link ya, di link video juga. Kalian nanti akan mendapatkan 2 macam gambar ya, 2 macam gambar. Yang pertama gambar ini lingkaran, yang satu tadi janda beserta anaknya, kemudian gambar ini seolah-olah gambar minyak, kemudian bagian tengahnya di lubang diberi 1 kancing atau benik ceplis ya, kalau
Misalnya zaman dulu benik ceplis taruh di tengahnya, ya dikaitkan di tengahnya. Dua gambar tadi dikaitkan dengan kancing ya. Nah, terus caranya nanti kalian juga warnai juga supaya lebih menarik ya. Orangnya, minyaknya diberi kuning ya. Dengan cara memutar seolah-olah ibu ini, diputar, ibu ini sedang menuangkan minyak ke buli-buli semuanya. Ini ya, minyaknya dituang terus. Nah, ini bisa kok licin ya. Nih, minyaknya dituang terus sampai semua bejana-bejana terisi. Seolah-olah airnya ini bisa mengalir ya, gambarnya ini airnya mengalir. Demikian, ini aktivitas untuk kelas 1 sampai kelas 3. Dan yang terakhir untuk kelas besar, mesti senengnya menulis ya. Anak-anak untuk kelas besar nanti kalian bisa membuat pantun ya. Membuat pantun, di situ sudah ada pantun itu ada sampiran, ada isinya. Sampirannya sudah ada, kalian tinggal mengisi sendiri. Kalian isi meneruskan dari bagian sampiran tadi dengan kalimat yang sesuai dengan cerita hari ini ya. Contohnya, buah duku, buah rambutan, kera kurus naik di sampan. Kalau aku mengulurkan tangan, Yesus sambut, aku pun aman. Nah, misalnya ya, karena mendapat pertolongan, janda tadi merasa mendapat pertolongan Tuhan Yesus, makanya dia mengungkapkan rasa syukur gembiranya dengan berpantun misalnya ya. Nah, untuk kelas besar sudah bisa, ini kelas 4 sampai kelas 6 sudah bisa. Nanti anak-anak juga bisa melengkapi pantunnya, atau kalian bisa membuat pantun sendiri ya. Paling tidak 1 bait ya. Di sini tersedia beberapa bait. Anak-anak bisa tulis semua atau pilih 1 bait untuk dilanjutkan. Demikian untuk aktivitas anak-anak dari TK sampai kelas 6, kita semua punya aktivitas yang akan mengingatkan kita pada firman Tuhan hari ini. Oke? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, setelah kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberi persembahan, dan mendapat tugas beraktivitas, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu Harap Akan Tuhan. Lagu tadi kita sudah nyanyikan sebelum kita menerima firman Tuhan. Biarlah lagu ini juga akan menguatkan kita untuk harap hanya kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, kita resapi. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau
kita sudah menyanyikan lagu tadi. Ya, hanya kepada Tuhan kita berharap. Dan tidak hanya berharap, tapi kita juga harus berusaha. Keduanya harus berjalan bersama. Kita akan akhiri ibadah ini dengan berdoa bersama-sama sekali lagi untuk mengakhiri renungan ataupun ibadah sekolah minggu. Mari anak-anak ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Michelle akan hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu, buat aktivitas yang sudah kami terima pada hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan kami untuk terus berharap dan berusaha dalam menghadapi masalah sekarang ini. Bapa, bangsa kami saat ini sedang mengalami pandemi. Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia agar kami tidak terpuruk atau terjatuh dalam penderitaan. Tapi Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan memberkati pula pekerjaan orang tua kami, keluarga kami, kesehatan kami, kesehatan bangsa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini harapan dan usaha kami untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang harus kami lakukan. Tuhan berkati setiap usaha maupun harapan kami kepadamu Tuhan. Dengar seru doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memimpin kami dalam ibadah hari ini dan yang akan menyertai kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Dan anak-anak pertemukan kembali pada minggu yang akan datang untuk kami boleh menyambut firman Tuhan sekali lagi setiap minggu dalam ibadah. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berharap. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah, jadilah pelaku firman, dan tak lupa kami sebagai pembimbing sekolah minggu anak-anak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti ibadah dan selalu mengingatkan untuk senantiasa menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Juga pendamping-pendamping yang lain mungkin ada oma, ada siapa saja yang mendampingi kakak atau siapa ya, paman atau siapapun yang mendampingi adik-adik. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, sampai ketemu minggu depan.